Hari ini saudara, ya saya akan sampaikan hal ini yang pertama saudara, untuk membukakan mata kita. Seringkali kita nggak punya masalah, atau kita mau menyerahkan hidup kita buat Tuhan. Kita nggak keberatan hidup kita kasih ke Tuhan. Tapi di saat yang bersamaan juga kita nggak ngerti cara membangunnya gimana. Ketika kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan saudara, ketika kita menyerahkan hidup kita di bawah kaki Kristus saudara, itu hal yang pertama. Tapi ada hal-hal lainnya yang menyusul. Bukan cuma sekedar saya serahkan hidup saya sama Tuhan gitu ya, saya ke gereja, saya baca firman. Tapi saudara, ya itu permulaan, dan berikutnya kita harus membangun di atasnya. Ya, hari ini saudara, judul khotbahnya How is your fire? Bagaimana dengan apimu? Oke. Ya, khotbah ini hari ini adalah sharing buat saudara yang ikut Waves Camp. Oke, yang saudara yang bergairah. Siapa yang sudah ikut kemarin ikut Waves Camp? Boleh angkat tangannya saudara. Ya, hari ini saudara, pertanyaan ini saudara saya tanyakan sama saudara. How is your fire? Bagaimana api saudara? Oke, dan buat saudara yang tidak ikut Waves Camp, saya percaya ya firman ini juga bicara buat saudara. Oke, saya akan mulai saudara ya dengan satu pertanyaan buat saudara ikut Waves Camp, dan satu pertanyaan buat saudara yang ikut sama Tuhan. Buat saudara yang ikut sama camp, tolong saudara jawab di note saudara tulis singkat aja. Apa yang merubahkan hidup saudara selama camp? Tulis aja singkat. Oke? Atau apa yang membuat saudara berkesan selama camp? Oke? Buat saudara yang gak ikut camp, ya saudara, saya percaya saudara semua adalah orang-orang yang ikut Tuhan yang sudah lama dan setia. Dan sekarang saudara saya mau tanya, apa yang pertama kali membuat saudara berkesan sama Tuhan? Saudara bisa tuliskan. Oke? Saya akan kasih saudara waktu ya. Singkat aja, Tuhan tolong saya, atau Tuhan jawab doa saya, ya Tuhan bangkitkan api dalam hidup saya. Saudara tulis aja yang simple. Oke? Ya. Kenapa saudara saya kasih pertanyaan itu semua sama saudara? Ya. Karena ini saudara, ketika Allah melawat atau memanifestasikan atau mewahyukan dirinya sama kita, itu gak pernah didesain untuk berhenti sampai suatu kekaguman. Oke? Itu adalah sebuah undangan untuk kita bisa mengalami dia lebih dalam lagi. Maksudnya apa, insan? Ketika saudara ikut camp, ya tiba-tiba saudara bergairah, saudara berapi-api, saudara pengen, dan saudara melihat, wow, luar biasa sekali camp kali ini. Saya benar-benar diberkati, roh saya merasa benar-benar dibangun. Tapi itu gak cukup sampai wow doang. Itu adalah sebuah undangan untuk kita masuk lebih dalam sama dia. Ketika saudara waktu saudara di masa yang lalu saudara ngalamin Tuhan, bagaimana Tuhan jawab doa saudara, bagaimana saudara menerima keselamatan daripada Tuhan, bagaimana saudara menerima pemulihan yang daripada Tuhan, itu gak pernah berhenti sampai wow, Tuhan tuh luar biasa, Tuhan pulihkan saya. Itu bukan akhirnya, tapi itu adalah sebuah undangan, invitation untuk kita ngalamin dia lebih dalam lagi. Oke, dan Allah, Yesus pun selalu bekerja dengan cara yang seperti ini saudara. Mari kita buka saudara. Ya, saya akan buka 2 ayat buat saudara. Pertama di Matius 21 ayat 18 sampai 22. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu
bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Jadi saudara, apa yang terjadi saudara? Kalau dibaca di ayat lain, itu bukan lagi musimnya. Pohonnya tuh gak salah apa-apa saudara. Yesus datang sama murid-muridnya, dia lapar, dia lihat pohonnya ini gak berbuah. Dan padahal itu juga bukan lagi musimnya. Ini pohonnya diem aja, dia bilang, saya gak salah apa-apa. Tiba-tiba dia bilang, jadi kering. Apa yang terjadi pada waktu itu? Yesus memanifestasikan kuasanya. Yesus kasih lihat. Tapi ketika Yesus kasih lihat itu di hadapan murid-muridnya, itu gak pernah berhenti sampai di situ. Yesus itu adalah sebuah undangan. Katakan saudara dalam hati saudara, undangan ya. Oke. Undangan untuk apa saudara? Karena dia ajarin murid-muridnya. Oke, ini gak cukup sampai di sini. Kamu bisa lakukan kayak saya lakukan. Jangankan pohon, kamu punya gunung pun, kamu bilang pindah, tercampur ke dalam lautan, pindah. Kamu minta apa, Tuhan akan jawab. Amin. Amin. Jadi suatu undangan saudara. Hal yang berikutnya saudara itu di Lukas 5 ayat 1-11. Oke. Saudara catat aja. Tapi apa yang terjadi saudara ya sama ayat ini saudara? Ini adalah cerita bagaimana waktu itu Petrus ya, mereka nelayan, mereka cari ikan, semalam-malaman mereka cari ikan nggak dapat, lalu tiba-tiba Yesus datang. Yesus kasih tunjukin dirinya sama Petrus, kamu geser ke yang agak dalam di sana, kamu lemparkan jala kamu ke sana. Apa yang terjadi? Petrus nurut. Kita tahu semua, ikannya datang, kapalnya sampai nggak kuat buat ditarik. Tapi apa yang terjadi saudara? Itu nggak berhenti sampai di situ. Yesus nggak mau membuat Petrus cuma sekedar wow doang. Ya, Yesus bilang, saya mau jadikan kamu penjala manusia. Apa yang terjadi saudara? Apa yang kita alami dalam hidup kita? Waktu kita ngalamin bagaimana Tuhan selamatkan kita, waktu kita ngalamin bagaimana Yesus tebus kita dari dosa, waktu kita ngalamin kasih pengampunan penerimanya, waktu buat saudara yang di camp kemarin, waktu saudara merasakan apinya dan gairahnya itu begitu membakar, itu gak pernah berhenti sampai di situ. Yesus, ya Allah selalu mau bawa kita lebih dalam daripada itu. Oke. Jadi saudara, apa yang terjadi saudara sewaktu camp atau RE? Ya, apa sih yang terjadi sewaktu camp atau retreat encounter? Ya, ada dua hal yang terjadi saudara, yang saudara harus tahu dengan jelas. Yang pertama, di sana pekerjaan dan hadirat Tuhan ditarik secara korporat bersama-sama dengan kita. Oke, kenapa? Karena sewaktu camp, semua orang yang datang ke sana, wah itu bayar registrasinya itu nggak main-main, lumayan. Ya, saya nggak tahu ya. Kalau saya sendiri saudara, ya kalaupun harus untuk bayar camp itu 850 itu berasa saudara. Ya, isinya tuh orang-orang yang mau bayar harga, ikut camp, dedikasikan waktunya 3 hari 2 malam. Ya, di mana yang hari Jumat dia bisa kerja, hari Sabtu dia mungkin bisa ketemu, tapi dia bayar harga buat datang. Semua datang meminta, Tuhan, send us your revival. Pada waktu itu saudara selama camp, semua orang datang minta dan berteriak, Tuhan kirimkan saya api kebangunan rohani. Itu yang terjadi saudara. Oke, hadirat Tuhan dinyatakan luar biasa. Dan yang kedua, di saat yang bersamaan, ketika hadirat Tuhan memenuhi ruangan, memenuhi camp, memenuhi setiap orang yang datang di camp, kesadaran akan rohani itu menjadi tinggi sekali. Saudara harus tahu itu saudara. Kalau saudara datang, buat saudara yang ikut camp, saudara datang ke camp dan saudara merasakan pujian penyembahan yang luar biasa, orang-orang yang begitu sungguh-sungguh kenal cari Tuhan, saudara harus tahu pada waktu itu, bahkan kalau saudara sendiri merasakan api Tuhan begitu luar biasa ada di dalam hati saudara, ada di dalam hidup saudara, itu karena kesadaran rohani itu menjadi begitu tinggi.
Dalam tubuh kita saudara, ya ada di dalam hidup kita nih saudara, kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Oke, ya kita punya tubuh, kita punya jiwa, kita juga punya roh. Bagi kebanyakan orang yang nggak berdoa, ya orang yang cuma datang ke gereja and then pulang, datang dan pulang, itu kesadaran rohani itu turun tipis. Ya, yang lebih tinggi itu kesadaran akan jiwanya, kekhawatirannya, besok saya mau ngapain ya, nanti saya ngapain ya. Oke, tapi saudara, waktu kita camp, waktu saudara ngalamin Tuhan secara pribadi, kesadaran rohani saudara di dalam hidup saudara itu tiba-tiba tuh meledak dan mencengkram jiwa saudara. Jadi pada waktu yang singkat itu, api itu dan kerinduan itu, passion, gairah itu menjadi begitu luar biasa dalam hidup kita. Tapi saudara, sekali lagi, apa yang Tuhan nyatakan di camp, penglihatan demi penglihatan di sana, itu gak pernah berhenti sampai di situ. Itu suatu undangan untuk kita masuk lebih dalam. Oke, ya saudara tahu nggak saudara? Ya, sewaktu Allah membangkitkan gairah dalam hidup kita, saudara, ya gairah yang Allah bangkitkan dalam hidup kita itu nggak pernah didesain untuk diem begitu aja. Itu namanya gairah, saudara, lawatan Tuhan. Lawatan Tuhan itu macam-macam, saudara. Salah satunya, saudara, kalau saudara pergi ke KKR, itu adalah lawatan Tuhan yang dinyatakan. Sewaktu saudara camp, itu adalah Tuhan tuh benar-benar menyatakan dirinya itu lebih. Oke, itu nggak sering terjadi. Oke, ketika Allah melawat kita seperti itu dengan sebegitu nyatanya dalam hidup kita, maka saudara gairah itu bangkit. Kita jadi waktu punya penyembahan kita bergairah, kita meloncat, ya kita joget. Tapi saudara, apa yang terjadi saudara? Gairah nggak boleh berhenti menjadi gairah. Gairah itu harus menjadi sebuah purpose. That passion must be changed into a purpose. Gairah tersebut harus dirubah menjadi suatu tujuan. Oke. Jadi saudara, apa yang terjadi saudara kalau Tuhan lawat saudara? Saudara sadar, mata rohaninya terbuka, bagaimana Allah begitu nyata dan bagaimana alam rohani begitu nyata dalam hidup saudara. Tapi itu gak boleh berhenti sampai di situ. Saudara harus menjadikan itu suatu tujuan dalam hidup saudara. Kalau kita cuma biarkan itu semua akan berlalu dan api itu akan lewat begitu aja, saudara. Ya saudara, hari ini saudara, waktu saya merenungkan ini saudara, saya ingat saudara sama ceritanya Saulus, saudara. Oke, ya, Saulus atau Paulus. Ya, mari kita saudara belajar dari dia, saudara. Apa sih yang terjadi sama hidupnya Saulus? Bagaimana Allah lawat dia, bagaimana Tuhan rubahkan dia? Karena saudara, ya, saudara harus tahu kalau kita tuh di sini tuh bukan cuma sekedar membangun hype doang. Atau kita bukan cuma sekedar ngikutin Eurovianya kita mau ngapain. Saudara, gairah yang saudara alamin, saudara ngalamin Tuhan, dan saudara waktu ikut camp, itu adalah gairah yang daripada Allah. Dan gairah yang timbul dalam hati saudara, itu harus direspon dengan sungguh-sungguh untuk saudara menjadikan suatu tujuan, sehingga saudara bisa berjalan, dan waktu saudara berjalan ikutin Tuhan, saudara jalannya begitu happy. Kenapa saudara? Karena saudara melihat bagaimana Allah memuliakan namanya melalui hidup saudara. Amin. Ya. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul 9, saudara, ayat 1-9. Saya percaya waktu kita ngomong Saulus dan Paulus, saudara semua tahu ceritanya dengan detail. Saudara tahu siapa dia, apa yang dia lakukan. Tapi hari ini saudara, mari kita renungkan baik-baik. Mari kita ambil waktu baik-baik. Karena Allah melawat Saulus dan Allah juga melawat saudara. Di dalam camp saudara, waktu saudara encounter, ya, ayat 1. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dan dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu.
Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah temannya seperjalanan. Mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Amin. Jadi saudara, apa yang terjadi saudara sama Saulus? Tuhan jamah, Tuhan lawat hidupnya. Ya, siapa dari sini saudara-saudara yang udah ngalamin Tuhan dan terima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup saudara? Oke, saudara, saya mau ngomong saudara. Ya, sama apa yang saudara alamin dengan yang Saulus alamin itu sama. Hal yang sama saudara, ketika Allah melawat kita dengan gairah dan api yang daripadanya. Amin. Ya, semua itu saudara dimulai daripada lawatan Tuhan dalam hidup kita saudara. Kita semua tahu saudara ya, di cerita berikutnya saudara, apa yang terjadi? Akhirnya Saulus datang, dia masuk ke kota Damsyik, dia ketemu sama Ananias. Ya, dia akhirnya Ananias sembuhin dia. Ya, karena apa? Karena Tuhan bilang Tuhan mau pakai hidupnya. Jadi saudara, apa yang terjadi saudara dalam hidupnya Paulus saudara? Ketika Paulus ngalamin Tuhan dalam hidupnya saudara, dia memilih untuk ikut Tuhan itu sungguh-sungguh. 3 hari itu saudara, ya nggak bisa ngelihat, nggak minum, juga nggak makan. Dia ngalamin Tuhan, ya dia bergumul, ya dia berperkara sama Tuhan, sehingga akhirnya dia keluar, dia responin. Kenyataannya saudara dalam hidup kita saudara, ya saudara harus tahu saudara, ya ketika Paulus merespon itu Paulus sungguh-sungguh merespon. Kenapa? Karena Paulus itu orang yang hidupnya udah benar-benar nyaman saudara. Oke, ya siapa sih Paulus? Ya siapa sih Saulus itu orang yang di masa lalu? Siapa sih Saulus? Saulus itu saudara, itu adalah orang ya yang benar-benar dididik, di guru ya dia dididik di rabi yang nomor 1 pada zamannya, namanya Gamaliel. Itu yang didik, yang ngajarin dia semua hukum Taurat. Orang tuanya itu saudara, itu orang tuanya itu keturunan bangsa Roma saudara. Ya, bangsa Roma tuh bangsa yang benar-benar memegang pemerintahan yang kuat pada waktu itu. Itu sebabnya saudara, makanya tadi dikatakan Saulus itu apa? Dia bisa datang ke Yerusalem, ya ke imam besar, dia minta surat kemana? Karena surat itu dia akan bawa pergi ke kota Damsyik, beda kota. Jadi dari Jakarta dibawa pergi nih ke kota Serang, dan dia ngomong, yang ngikut Tuhan saya akan siksa. Jadi hidupnya Paulus itu pada waktu itu benar-benar nyaman. Tapi ketika dia ngalamin Tuhan, dia merubah gairah itu menjadi begitu besar dalam hidupnya. Dan hidupnya ya dan dia meresponi gairah itu dengan suatu tujuan. Saudara, kita tahu saudara, hampir ya saudara, sebagian besar di atas 50% kita perjanjian baru kita ditulis sama Paulus. Roma, Tesalonika, ya, Korintus, semua kitab-kitab Paulus itu saudara dia tulis dan bagaimana jadi berkat. Tapi itu semua lahir dari hidup yang menjadikan gairahnya itu suatu tujuan. Paulus pilih Tuhan, jadikan tujuan dalam hidupnya dia. Ya, di dalam Filipi 3 saudara, ayat 7-10, kita lihat bagaimana orang yang punya gairah, ya itu ikut Tuhan itu sungguh-sungguh. Ya, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Saudara, dia ini ngomong ini benar-benar presisi dan jelas. Kenapa? Karena dia dididik di bawah Gamaliel. Gamaliel itu ahli Taurat. Dia Gamaliel itu ajarin semua Taurat. Waktu Paulus ngalamin Tuhan, matanya terbuka. Astaga, selama ini saya belajar Taurat itu bukan apa-apa. Hanya karena Yesus dalam hidup saya.
Oke, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Saudara baca, saudara, yang ku kehendaki, ya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Paulus benar-benar pengen Paulus jadikan Yesus suatu tujuan dalam hidupnya. Waktu dia ngalamin Tuhan dalam hidupnya, dia jadikan itu tujuan. Dia lepaskan semua pengertian dia yang awalnya dia pikir dengan melakukan hukum Taurat dia bisa dapat kebenaran. Dia buang semua. Dia cuma mau, Tuhan saya mau Engkau, dan jadikan saya serupa seperti dengan Engkau. Hari ini saudara, saya mau ngomong, bagaimana dengan apimu? Sekian minggu kita berlewat, bagaimana dengan apimu? Apakah gairah itu masih ada dalam hidup saudara? Untuk melihat suatu kebangunan rohani terjadi dalam hidup saudara, untuk melihat Tuhan melawat kota ini, Tuhan melawat orang-orang di sekitar saudara. Apakah itu masih ada? Apakah gairah itu menjadi tujuan dalam hidup saudara yang saudara benar-benar kejar dengan sungguh-sungguh? Atau sudah lewat? Campnya udah selesai. Ya, buat yang youth, tahun ajaran yang baru sudah mulai. Saya akan sibuk, ya. Atau yang kuliah sebentar lagi. Ya, sekarang saya lagi liburan. Camp sudah selesai, nggak ngerti. Saya bebas mau ngapain. Apakah gairah itu ada dalam hidup saudara, dan saudara pilih untuk kejar itu? Ya, saudara, hari ini saudara, saya mau sampaikan ya, saudara, hal berikutnya saudara. Ya, buat saudara yang tahu dalam hidup saudara, saudara benar-benar, saudara terbuka hari ini suatu firman di bagian dan saudara bilang, Tuhan saya mau mengalami apimu. Tuhan saya mau apimu terus berkobar dalam hidup saya. Tuhan saya mau menjadikan revival suatu tujuan dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Apa yang saudara harus lakukan? Ya, saudara, saya akan ngomong singkat beberapa hal saudara. Ya, yang pertama saudara, saudara harus memiliki hati seorang murid. Amin. Saudara harus mau diajar. Kebangunan rohani terjadi ketika orang-orang sehati dan sepikir berdiri bersama dan berdoa bersama. Saudara perlu punya hati seorang murid untuk mengerti apa sih itu kerajaan Allah. Di dalam sel group, saudara punya hati seorang murid. Bagaimana dan kita berdiri bersama di sini sebagai suatu jemaat di sel group ketika diajarkan, kita perlu punya suatu hati seorang murid, hati yang mau diajar. Apa tuh kebenaran firman Tuhan? Apa yang saya bisa lakukan dan apa yang kalau saya mau api, beberapa hal saya sudah nggak bisa lakukan sekarang. Saya sudah nggak bisa hidup kompromi, karena api yang daripada Tuhan itu adalah hal yang radikal, bukan hal yang murah, yang datang begitu aja. Amin. Ya, yang kedua, saudara harus berfungsi dan menginjil. Karena tanpa itu saudara, kita nggak bisa jalan kemana-mana, nggak akan pergi kemana-mana saudara. Amin. Ya, yang terakhir saudara, ini yang saya mau ngomong serius, dan ini yang saya mau ngomong dalam. Kita harus jaga doa kita. Tanpa doa tidak akan ada revival. Tanpa doa saudara, tidak akan ada kebangunan rohani. Saya share kemarin waktu di camp, waktu kita nyanyikan lagu Jesus the Revivalist. Ya, selama ini saya pikir, ya, revival itu, kalau saya ngomong revival, saya selalu ingat dengan cerita Elia. Ya, oke. Dan bagaimana Allah kirim api ke bumi. Oke. Tapi waktu saya dengerin lagu ini Jesus the Revivalist, mata saya tuh terbuka, saya sadar. Oke. Saya tanya waktu itu sama Vicky, kenapa judulnya Jesus the Revivalist? Oh, karena gini kok. Karena sewaktu Yesus hidup di muka bumi, kemanapun dia pergi, Yesus itu selalu merubah. Yesus lebih dari sekedar merubah atmosfer di tempat di mana dia berada.
Ngerubah atmosfer itu begini saudara. Saudara datang ke kantor saudara sumpek gitu ya. Isinya misalkan orang-orang yang toksik. Tapi begitu saudara datang, kondisinya berubah, jadi damai. Amin. Kehadiran saudara itu merubahkan atmosfer. Tapi Jesus the Revivalist, itu hal yang berbeda. Karena dimanapun Yesus berada saudara, dia membangkitkan rohani seseorang. Dia membangkitkan rohani orang-orang di sekitarnya. Ketika Yesus datang saudara, ya, ketika dia berjumpa saudara dengan perempuan yang 12 tahun pendarahan, perempuan itu bukan cuma mengalami kesembuhan, tapi dia mengalami keselamatan. Ketika orang yang sakit datang sama dia, Yesus bilang, pergilah, kamu diselamatkan. Bukan cuma tapi membuat orang itu bergairah. Ketika Yesus bicara dengan perempuan Samaria di pinggir sumur, Yesus singkapkan sama dia, saya tahu kamu gak bersuami, kamu gini. Apa yang terjadi sama perempuan tersebut? Dia pergi ke kota, rohaninya terbakar saudara, bangkit. Dan semua itu saudara, kuncinya ada di doa. Kalau saudara benar-benar mau memasuki season of revival, kita perlu membangun doa kita. Amin. Ya. Di dalam 1 Korintus 14 saudara, ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Pertama saudara, kita belajar dari Paulus, orang yang hidupnya benar-benar menjadikan Yesus tujuan. Paulus ini orang yang suka doa. Dia bilang dia bisa jamin sama orang-orang di Korintus, ya, dia jamin saya berdoa lebih banyak daripada kamu semua. Saudara bisa lihat orang yang mau, ya, kita lihat bagaimana Paulus kemanapun dia pergi, Injil dibagikan, ya, di kota tersebut diselamatkan, ditebus. Orang yang seperti itu saudara, orang yang membawa revival saudara, hidupnya gak jauh dari doa. Dalam setiap waktu hidupnya saudara, dia berdoa. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus juga berdoa. Berapa lama Yesus berdoa? Ayo, siapa yang jawab 1 jam? Angkat tangan. Gak ada. Saudara, ya, ketika Yesus berdoa saudara, itu lebih dari 1 jam. Ya, kemarin waktu saya doa di Serpong, saudara saya dibukakan firman ini, dan saya akan bukan buat saudara. Sering kali waktu kita tanya, ya, kapan sih orang Kristen, berapa lama kita harus berdoa? Rata-rata cuma bilang jawabnya 1 jam. Kenapa? Karena pada waktu Yesus berdoa, dia ajak Petrus tertidur. Dia bilang, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga kepadaku 1 jam saja? Ya, saudara kalau mau catat ayatnya di Markus 14 ayat 37. Tapi saudara, hari ini saudara, ya, mari kita belajar bersama, ya, di dalam Matius 14 ayat 15. Kita akan lihat seberapa dalam Yesus berdoa. Menjelang malam, murid-murid datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi bagiannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potong-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ya saudara, hal yang pertama saudara saya mau gambarkan sama saudara. Ya, di firman Tuhan dikatakan hari sudah mulai malam. Ya, ketika firman Tuhan bilang hari sudah menjelang mulai malam, waktu itu jam berapa sih? Waktu itu kurang lebih jam 6 sore. Ya, kalau kita itu saudara, jam berapa waktu kita itu sudah disebut malam? 6.30 kah? Atau jam 6 sore kah? Hari itu dibilang malam itu ketika dia jam 7 malam. Jadi katakan itu hari itu sudah mulai malam, jadi kurang masih sore.
jam 6 sorean atau jam setengah 7-an, saya nggak tahu pastinya berapa, Yesus melayani. Setelah melayani, mujizat dinyatakan luar biasa. Oke, saudara bisa bayangkan betapa dalamnya intensitas roh dalam Yesus. Melayani orang, mujizat terjadi, dia masih ambil waktu buat berdoa. Hari mulai malam, jam 7, pulang deh orang-orang. Orang-orang itu pulang. Waktu orang-orang itu pulang, di ayat 23, dan setelah banyak orang itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Amin. Saudara dapat sesuatu enggak? Yesus ini suka doa. Jam 6 sore melayani. Ini kalau kayak kita saudara, jam 6 sore beres RE, jam 7 kereta encounter, konselornya pulang, jam 7 malam berdoa. Gitu. Berdoa sampai lewat malam. Oke. Dikatakan dalam firman Tuhan itu beberapa mil jauh-jauhnya. 1 mil itu 1,6 kilometer. Ya, saudara mau ngomong 3 mil, 4 mil, anggaplah 5 kilometer. Jadi maksudnya saya adalah Yesus jam 3 malam sudah di danau. Anggaplah dia beres doa jam 1 malam. Saudara bisa bayangin betapa dalamnya Yesus berdoa. Dia ambil waktu buat berdoa. Ya saudara, ketika kita mau melihat revival saudara, nggak ada hal yang lebih dalam yang harus kita bangun selain dengan doa. Saudara, kesaksian yang tadi saya bagikan di awal, orang-orang yang di Bandung, gitu, itu pintu baru terbuka, saudara. Amin. Kalau pintu baru terbuka, itu bukan dengan kekuatan kita loh, saudara. Yes. Kita ini bukan kayak lagi bisnis MLM, cari siapa yang bisa saya injilin ya. Ya, kenyataannya gitu. Kita bukan bisnis yang sepertinya kita cari orang. Saya percaya kita semua mau menginjil, tapi kenyataannya saudara, sewaktu kita menginjil, Tuhan perlu buka pintu buat kita. Oke. Ketika saudara, orang yang tadi bisa tiba-tiba datang mau ke gereja, itu pintu saudara dibukakan, bukan dengan kekuatan kita. Kalau kita mau lihat revival saudara, nggak ada hal yang lebih dalam yang bisa dibangun selain dengan doa. Saudara, hari ini saudara, saya mau tutup dengan kesaksian saudara, dengan kesaksian saya. Sewaktu saya ikut camp saudara, ya, beberapa hari sebelum camp saudara, itu gairah dalam hidup saya itu benar-benar. Hari-hari sebelum camp sampai sekarang, hidup saya itu berubah saudara. Nggak tahu kenapa, bisa tiba-tiba, ya, lagi ngapa-ngapain, lagi kerja, lagi ngapa-ngapain, tiba-tiba dalam hati itu bisa timbul kerinduan yang begitu besar. Sewaktu saya siapkan camp itu tiba-tiba datang begitu aja. Sewaktu saya jalan saudara dari Serpong ke Serang, saudara di mobil, tiba-tiba Tuhan tuh bicara dalam hati. Hal yang berubah saudara hidup saya dalam waktu camp itu adalah bukan cuma sekedar gairah dan ayo semangat, tapi hal yang paling Tuhan jamah itu adalah bagaimana kehidupan doa saya saudara. Ya, apalagi di waktu devotion selama di camp. Kita berdoa jam 6 selesai bisa jam 8, hari kedua bahkan sampai jam 9. Itu luar biasa saudara. Oke, itu benar-benar merubahkan hidup saya. Dan saudara, suatu kali saya dapat kesempatan ngobrol sama Pastor Richard. Saudara, saya tanya, Pastor, berapa lama Pastor dedicate Pastor buat berdoa? Dia bilang, tergantung. Kalau lagi camp, 8 jam. Saya bilang, saya kayak, really Pastor? Ya, saya kalau lagi camp, saya 8 jam berdoa. So that's why saya datang hanya untuk sesi, saya pulang doa. Tapi tentu aja dia ngomong apa adanya. Saya doa bisa 8 jam. Saya ambil waktu gitu selama camp, pulang pergi. Dan saya harus istirahat. Karena setelah Waves Camp saya masih punya 4 conference lagi. Saya harus jaga postur rohani saya, dan saya harus jaga postur fisik saya. Saya tanya dong, gitu kan. Saya ngomong apa ya? Pastor, saya kerja. Kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat uang. Saya nggak bisa hidup.
Ya, dia ngomongin apa? Ya saya tahu. Terus gimana? Jadi kalau kamu bangun doa, dia bilang, pertama, take time. Bangun 1 jam lebih awal, 1,5 jam lebih awal. Kamu berdoa. Di jalan kamu bisa berbahasa roh. Waktu makan siang kamu bisa ambil Alkitab, bicara, berdoa, benar-benar. Waktu pulang kamu bisa ambil waktu buat berdoa. Wah, saya lihat luar biasa banget. Sering kali kita itu saudara, Tuhan ambil hidup saya mau ikut Engkau sungguh-sungguh, saya mau setia. Tapi kita gak ngerti cara membangunnya. Saya mau lihat revival, saya akan setia ikut cell group, saya setia ikut persekutuan. Tapi seringkali kita melewatkan hal yang lebih inti, doanya.